ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya dong. Negatifnya tinggal di sini. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Vivi dari Cindo Kanada. Selamat datang kembali di channel kami. Nah, kali ini videonya kita akan ngebahas Toronto lagi. Minggu lalu kan sebelumnya aku pernah udah mention sisi positif dari Toronto. Nah, kalau ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya dong. Kali ini videonya kita akan membahas soal negatifnya tinggal di sini. Seperti kalian tahu, Toronto itu adalah kota terbesar di Kanada dan memiliki populasi imigrasi yang terbesar. Jadi, sudah tidak heran kalau Toronto itu pusatnya keuangan, pusatnya entertainment, pusatnya bisnis, semuanya ada di sini. So, kalau oleh karena itu, untuk properti Toronto itu mahal. Mau itu rent, mau itu beli. Untuk rent, untuk kondo, one bedroom itu start dari 2.200, belum termasuk dengan utility seperti bayar listrik, heater, air conditioner. Untuk sewa basement di sini bisa lebih murah dibanding dengan sewa kondo. Cuman basement biasanya nggak semua persyaratannya orang mau untuk yang sudah berkeluarga, karena biasanya basement lebih mau terima orang yang profesional atau couple profesional, karena biasanya kalau ada anak kan lebih berisik ya, udah pasti. Cuman memang lebih murah, bisa average rata-rata untuk basement itu start dari 1.700, tergantung dari lokasi, tergantung dari seberapa bagus fasilitas transportasinya, apakah dekat atau enggak, dan jadi renovasi atau yang lama gitu. Kalau untuk townhouse start dari 2.500 dan itu tergantung lokasinya lagi. Nah, kalau mau beli di sini untuk townhouse, bukan rumah yang detached ya, itu di atas 1 juta sudah. Jadi untuk properti di Toronto itu mahal. Kedua itu apa? Yang kedua adalah biaya hidup di sini itu lumayan tinggi. Seperti biaya belanja groceries. Belanja groceries seperti apalagi di downtown itu untuk supermarket yang seperti Walmart atau Costco itu nggak ada. Jadi lebih banyak di sini supermarketnya adalah supermarket yang lumayan tinggi harganya, seperti Loblaw, seperti Whole Foods. Nah, apalagi di sini untuk Ontario itu tax belanja itu ditambah 13% lagi. Nah, jadi ada tipsnya nih untuk belanja groceries adalah setiap minggu biasanya supermarket itu ada harga-harga promo. Jadi kalian harus rajin ngecek harga promo itu di supermarket yang mana, untuk barang yang mana. Dan nggak semua supermarket itu harganya sama. Jadi biasanya kita juga udah tahu supermarket yang mana harganya untuk barang tertentu itu lebih murah. Seperti contohnya susu lebih murah di mana, atau telur lebih murah di mana, atau daging lebih murah di mana. Itu tips untuk belanja lebih hemat. Atau kalau mau lebih murah, biasanya kadangan aku belanja di Chinese supermarket, apalagi untuk sayuran mereka jauh lebih murah daripada supermarket yang biasa. Nah, sekarang mau nemenin Elit main dulu di playground di belakang aku. Yuk. Sebagai informasi juga, Kanada ini lagi inflasinya lagi sangat tinggi. Di bulan Mei yang tertinggi semenjak 40 tahun terakhir, naik menjadi 7,7%. Dan menjadi semua harga naik, groceries naik, harga gasolin naik. Jadi kita harus benar-benar lihat bagaimana cara yang terbaik untuk mengurangi biaya hidup. Nah,
setelah groceries, apalagi yang mau kita lihat, yaitu adalah biaya internet. Biaya internet di sini itu mahal, apalagi kalau di compare dengan di Indonesia. Di Indonesia 100.000 itu kayak kartu halo sebulan bisa dapat 10 giga kalau dulu seingat aku. Nah, sedangkan kalau di sini itu 2 giga. Dulu aku bayar 2 giga itu sekitar $40. Jadi jauh mahal. Nah, kalau kita mau butuh internet yang mahal, internet yang banyak itu bisa sekitar 10 giga bisa sekitar 70 sampai 90-an dolar. Tergantung paket yang kalian ambil. Jadi kalau di sini itu kalian ada beli paketnya termasuk handphone dan itu biasanya lebih mahal. Jadi biasanya di sini itu kita jarang input handphone baru. Jadi biasanya kita cuman data aja dan your own handphone itu jadi lebih murah. Seperti ini Fido aku pakai di sini, kalian lihat itu Hello Summer dia ada promo 10 giga for $60. Tapi kita harus refer friends, jadi kita bisa dapat best plans. So tipsnya adalah kalian harus lihat provider mana yang bisa kasih good deal. Jadi biasanya mereka ada promo summer, promo winter gitu, atau refer friends seperti tadi. Nah, setelah biaya groceries, biaya internet, biaya apa lagi ya? Biaya makan di luar itu, apalagi kalau kita makan di restoran untuk kalau seperti aku kan keluarga family berempat ya, itu rata-rata kalau mau makan itu bisa $50 sampai $100, tergantung makanannya apa, restorannya apa, dan belum termasuk tax 30%, belum termasuk tips. Terus kalau misalnya kita mau makan buffet, all you can eat itu bisa rata-rata untuk orang dewasa mungkin start dari $30. Sedangkan kalau untuk anak-anak itu start dari $15, tergantung umur anak. Biasanya umur anak 0 sampai 2 tahun itu biasanya free. Tapi kalau udah di atas 2 tahun biasanya udah mulai bayar. Makanya kalau di sini biasanya jarang kita keluar makan di restoran, biasanya lebih hemat kalau kita masak. Itu adalah the best tips untuk biaya makan. Makanya semenjak aku di sini ya, itu yang dulunya nggak bisa masak sekarang udah bisa masak. Jadi udah dari yang keadaan nggak bisa, keadaan yang memaksa, itu mau nggak mau ide masaknya itu keluar. Jadi ada positifnya, tambah keahlian yaitu bisa masak ya. Nah, poin yang ketiga adalah transportation di Toronto itu gampang, banyak. Ada seperti aku pernah mention, ada subway, TTC, jadi seperti ada bus, ada GO train, kemudian ada streetcar. Tapi ada tapinya. Jadi biaya TTC bulanan itu mahal di Toronto. Untuk bulanan resto orang dewasa itu 156. Terus ada lagi kalau kita nggak bayar bulanan untuk setiap jalan itu $3.25. Minusnya apa? Minusnya untuk di kadangan di weekend mereka itu suka nggak jalan lain-lain tertentu. Jadi kalau kita misalnya mau pergi dan kita nggak ada kendaraan itu biasanya agak susah begitu. Nah, kalau misalnya hari-hari biasa juga kadang aku pernah baca berita mogok, lainnya mogok. Jadi kalau kita misalnya mau kerja itu pasti terlambat. Terus traffic. Nah, traffic kalau jam-jam tertentu, jam masuk kantor, jam keluar kantor itu lumayan traffic. Banyak orang yang pilih beli rumah di luar Toronto karena lebih terjangkau daripada di Toronto sendiri. Jadi kayak seperti di Jakarta. Jadi tol dari Kebon Jeruk itu kan macet banget ya, karena banyak orang tinggal di Tangerang, tinggal mau kantornya di Jakarta. Sama hal seperti di sini. Jadi macet itu
udah biasa juga di sini. Memang nggak semacet yang sampai nggak jalan, benar-benar stuck. Tapi untuk orang yang udah biasa tinggal nggak biasa macet, itu mereka udah komplain, ini macet sekali. Nah, bagaimana kalau yang punya kendaraan? Punya kendaraan di sini ada plus minusnya juga, karena biaya kendaraan di sini banyak biaya harus dibayar, seperti yang pasti biaya maintenance, kemudian bensin. Nah, bensin untuk tahun ini itu naik sekali. Jadi bensin untuk sekarang itu benar-benar mengalami inflasi karena naik 12%. Di compare dengan tahun lalu itu naik 48%. Bayangin, 48%. Belum lagi kalian harus bayar lagi insurance mobil. Di sini sudah keharusan. Semakin kalian driver yang baru, experience-nya semakin tinggi insurance yang kalian harus bayar. Dan rata-rata untuk biaya insurance itu bisa 1.300 sampai 2.000 per tahun. Kemudian ada cicilan. Kalau kalian beli mobilnya cicilan, berarti ada biaya cicilan lagi. Jadi harus dipertimbangin kalau kita mau mempunyai kendaraan di sini. Poin yang keempat yaitu khusus untuk tinggal di downtown, pasti kita akan ketemu lumayan banyak, apalagi semenjak pandemi mulai banyak homeless. Mereka nggak mengganggu sih, cuma kalau kita nggak biasanya kita agak takut. Kadang mereka bisa teriak-teriak di jalan, kadang mereka bisa kayak marah-marah, ngeluarin kata-kata swearing gitu. Cuma ya balik lagi, mereka nggak mengganggu kita. Jadi it's not like a big deal sih selama aku tinggal di sini ya. So guys, itu adalah 4 poin kontra tinggal di Toronto. Cuman kalau dilihat dari positifnya, masih lebih banyak positifnya, ya kan? Dan so far aku masih enjoy tinggal di sini. Biarpun dari poin-poin negatif yang tadi aku sebutkan, so far itu nggak mengganggu. As long kita mau bekerja, kita bisa tahu cara belanja, budget belanja setiap bulannya, kemudian mengurangi makan di luar dan lebih banyak beraktivitas di luar dan mengeluarin biaya, ya kan? Oke guys, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa pencet tombol like-nya dan komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian bikin kita lebih semangat untuk bikin video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.